Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan perjalanan berikutnya, yaitu ke sebuah museum yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Museum ini terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah di sebelah kiri dari pintu 3, dan museum ini cukup besar ya, atau cukup luas wilayahnya. Dan museum ini jam operasionalnya buka dari hari Sabtu sampai dengan Kamis jam setengah 9 sampai jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat, dan tutup di hari Jumat dan istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk harga tiketnya yaitu Rp5.000 untuk wisatawan domestik, dan untuk mancanegara yaitu sebesar Rp10.000. Sangat murah ya teman-teman. Dan ketika teman-teman masuk di museum ini, teman-teman pertama kali akan bertemu sebuah mushaf Al-Quran yang sangat besar, dan juga setelah itu akan bertemu juga sebuah Asmaul Husna yang ditulis di sebuah marmer kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca keterangannya di bawah ini atau di video ini. Setelah itu teman-teman akan disajikan sebuah sejarah penulisan Al-Quran, sejarah Al-Quran itu sendiri, mushaf-mushaf Al-Quran dari berbagai daerah, kemudian juga sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ini adalah bagian pertama ketika teman-teman masuk di Museum Bait Al-Quran dan juga Museum Istiqlal. Untuk fasilitas yang tersedia pada saat saya berkunjung, ada masjid di dalamnya, di dalam museum tersebut, kemudian juga ada toilet, dan juga ada beberapa ruangan yang bisa disewa. Teman-teman bisa melihat informasinya lagi di media sosialnya, yaitu di Instagramnya, yaitu @bkmipmii. Nanti saya akan cantumkan di link di deskripsi ya teman-teman, link Instagramnya. Menurut saya di museum ini sangat informatif, karena bagi teman-teman yang khususnya anak-anak dari tingkat TK, SD ataupun dewasa pun sebenarnya ini sangat masih bagus ya teman-teman, karena informasinya sangat informatif tentang sejarah Al-Quran, sejarah-sejarah yang mungkin beberapa orang belum tahu tentang sejarah Al-Quran, sejarah perkembangannya di Nusantara bagaimana. Teman-teman bisa melihatnya di video ini ya teman-teman. Teman-teman nanti akan menelusuri, ada 2 lantai. Dari lantai pertama ini adalah bagian di lantai pertama, nanti teman-teman akan lantai kedua. Lantai kedua itu juga ada tentang Al-Quran, tentang Al-Quran juga. Kemudian nanti di bagian belakang, di museum bagian belakang, ada tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Oke teman-teman, tidak berlama lagi, selamat menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini teman-teman akan disajikan sebuah informasi tentang sejarah perkembangan atau penerbitan Al-Quran dari seluruh dunia ataupun Indonesia ya teman-teman. Bisa teman baca di video ini ya teman-teman. Saya pun waktu saya berkunjung di tahun 2023
ini sangat bermanfaat, karena saya juga baru tahu ada sejarah-sejarahnya gitu teman-teman, masa perkembangan Al-Quran di dunia itu seperti apa kayak gitu. Dan juga di sini terdapat terjemahan dalam bahasa daerah di Indonesia ya teman-teman. Teman-teman bisa membacanya dengan cara mempause-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa membacanya atau mendapatkan informasi secara lengkap ya teman-teman. Dan ini adalah beberapa penerjemahan Al-Quran ke berbagai daerah di Indonesia. Setelah dari sini teman-teman kita akan turun lagi ke bawah dan juga lanjut lagi ke belakang ke museum yang selanjutnya lagi, dimana di museum tersebut terdapat sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan juga sejarah tentang perkembangan masjid kalau nggak salah terusnya seperti itu, karena di situ terdapat berbagai macam arti-arti dari sebuah pembangunan masjid, mulai dari menara masjid, dari kubah masjid dan lain-lainnya. Dan di museum bagian belakang ini terdapat juga sebuah kaligrafi. Pada saat saya berkunjung ada sebuah kaligrafi, acara kaligrafi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berpindah ke bagian Museum Istiqlal. Museum ini terletak di bagian belakang dari Museum Bait Al-Quran. Di bagian ini teman-teman akan disajikan berupa sejarah perkembangan Islam di Nusantara, kemudian juga sejarah perkembangan masjid di Nusantara, di mana sejarah masjid ini adalah beberapa itemnya adalah kayak misalkan atap masjid itu seperti apa, kemudian menara masjid dan lain-lainnya. Selanjutnya juga ada sejarah perkembangan Islam yang ada di Jawa, beberapa wilayah di Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Kemudian di akhir video juga terdapat kaligrafi dan juga tentang keanekaragaman atau toleransi dan beragama di Indonesia. Dan juga terdapat juga pakaian agama lain dan juga perlengkapan ibadah dari umat atau agama lain. Ini adalah contoh dari replika nisannya ya teman-teman. Ketika saya berkunjung tahun 2023 ini masih seperti ini ya teman-teman, tetapi saya tidak tahu bagaimana saat ini atau tepatnya di tahun 2025 apakah masih ada atau tidak. Teman-teman bisa membacanya dengan cara mempause-nya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau bisa membacanya dengan jelas.
Oke teman-teman, tidak berlama lagi, selamat menyaksikan video ini dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke bagian ke masjid. Di bagian masjid ini adalah tentang arsitektur masjid-masjid yang ada di Indonesia, di mana di sini dijelaskan tentang atap masjidnya seperti apa, aneka ragamnya, kemudian menara masjid, dan juga beberapa masjid yang ada di Indonesia yang keunikannya punya keunikan sendiri gitu ya teman-teman. Maksudnya teman-teman bisa membacanya dari video ini ya teman-teman. Dari masjid ini juga nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian kaligrafi, di mana kaligrafi itu terdapat berbagai macam kaligrafi. Waktu saya berkunjung sih ada kaligrafi ya, maksudnya ada pameran kaligrafi, tetapi entah di tahun 2025 ini masih ada atau tidak, saya kurang tahu ya teman-teman. Dan bagian terakhir nanti ada sebuah pakaian dari agama-agama lain, mulai dari agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu, seperti itu teman-teman. Dan juga serta perlengkapan ibadahnya, perlengkapan alat ibadahnya.
Oke teman-teman, ini adalah perjalanan terakhir saya di Museum Baiat Al-Quran dan juga Museum Istiqlal. Dan ini adalah bagian terakhirnya. Semoga teman-teman bisa terhibur dan juga semoga teman-teman bisa berkunjung ke Museum Baiat Al-Quran dan Museum Istiqlal. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.